warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membacakan makalah kami yang berjudul Uji Instrumen dan Keabsahan Data Penelitian. Pengertian uji instrumen dan keabsahan data penelitian dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria umum terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable, dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Kalau dalam objek penelitian pegawai bekerja dengan keras, maka peneliti melaporkan pegawai bekerja dengan keras. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi dosen peneliti dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam dosen peneliti dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable secara mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Objektivitas penelitian berkenaan dengan derajat kesepakatan antara interpersonal, agreement antar banyak orang terdapat suatu data. Bila dari 100 orang terdapat 99 orang menyatakan bahwa terdapat warna merah dalam objek penelitian itu, sedangkan orang yang satu menyatakan warna lain, maka data tersebut adalah data yang objektif. Objektif di sini lawannya subjektif. Data yang objektif akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Dapat terjadi suatu data disepakati banyak orang belum tentu valid. Dalam penelitian kuantitatif untuk data yang valid, reliable dan objektif, maka penelitian dilakukan untuk menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan mengumpulkan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable dapat yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas pada data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten. B. Kriteria keabsahan data penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.
Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu 1. Derajat kepercayaan. Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kedua, keteralihan sebagai persoalan yang empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan penghasilan tersebut, seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. 3. Kepergantungan. Konsep kepergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan dari segi konsep diperhitungkan segala-galanya, yaitu pada reliabilitas itu sendiri tambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. 4. Kriteria kepastian. Objektivitas dan subjektivitasnya selalu sesuatu hal yang bergantung pada orang semua atau seseorang. Selain itu, masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objek itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu objek berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Subjektif bersifat tidak dapat dipercaya atau melenceng. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas menjadi kepastian. Kemudian C. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian. Di antaranya 1. Perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika itu dilakukan akan membatasi A. Gangguan dari dampak peneliti pada konteks. B. Membatasi kekeliruan peneliti. C. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. Yang kedua adalah ketekunan pengamatan. Yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan. Ketekunan adalah sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Adapun pengamatan merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis, yaitu mata dan telinga, dan psikologis, yaitu daya adaptasi yang didukung oleh sifat-sifat kritis dan cermat. Kemudian yang ketiga adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pendamping terhadap data itu. Dengan demikian terdapat 3 triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi dan waktu. Kemudian yang keempat adalah pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Dengan demikian, pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan pengumpulan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka, peneliti dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Kemudian yang kelima, kecukupan bahan referensial. Yang dimaksud bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Yang keenam, teknik analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada saat tertentu, teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan pengumpulan contoh, dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Kasus negatif digunakan sebagai kasus negatif untuk menjelaskan hipotesis alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. Yang keenam,
Teknik analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan pengumpulan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbanding. Kasus negatif digunakan sebagai penjelas hipotetis alternatif sebagai upaya meningkatkan argumentasi penemuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Naim. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, pengecekan anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Untuk yang nomor 8 yaitu uraian rinci. Uraian rinci merupakan usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara uraian rinci. Keteralihan tergantung pada pengetahuan seseorang peneliti tentang konteks pengertian dan konteks penerimaan. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab terhadap penyediaan dasar secukupnya yang memungkinkan seseorang merenungkan sesuatu aplikasi pada penerima sehingga memungkinkan adanya pembandingan. Untuk yang ke-9 yaitu auditing. Auditing adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran. Penelusuran audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi. Pencatatan pelaksanaan itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu sebelum auditing itu dilakukan. Klasifikasi itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada data mentah, termasuk bahan yang direkam secara elektronik, catatan lapangan tertulis, dokumen, foto, dan semacamnya, serta hasil survei. Yang kedua ada data yang direduksi dan hasil analisis data, termasuk di dalamnya penulisan secara lengkap, catatan lapangan, ikhtisar catatan. Kemudian yang ketiga ada rekonstruksi data dan hasil sintesis, termasuk di dalamnya struktur kategori, ada tema, definisi dan hubungan-hubungannya, temuan dan kesimpulan, serta ada laporan akhir. Yang keempat ada catatan tentang proses penyelenggaraan, termasuk di dalamnya catatan metodologi, ada prosedur, desain, strategi, rasional, catatan keabsahan data berkaitan dengan derajat kepercayaan, kebergantungan, kepastian, dan penelusuran audit. Untuk yang kelima ada bahan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, termasuk ulasan penelitian dan catatan pribadi. Dan yang terakhir ada informasi tentang pengembangan instrumen, termasuk sebagai formulir yang digunakan untuk penjajaan, jadwal survei, jadwal pendahuluan, format pengamat, dan survei. Jadi dapat disimpulkan bahwa keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji yaitu validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.